Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, karena ini saking banyaknya pertanyaan ya dari teman-teman mengenai ciri-ciri sembuh dari gangguan asam lambung, ciri-ciri sudah mendekati kesembuhan dari gangguan asam lambung. Ciri-cirinya bagaimana sih Mas? Kita sudah mulai mau sembuh. Ciri-cirinya bagaimana sih Mas ketika kita itu sudah benar-benar merasakan kesembuhan? Nah, ini banyak sekali macam-macamnya ya. Intinya banyak sekali pertanyaan dari teman-teman ya untuk mengenali bagaimana kita itu sebenarnya sudah di fase memasuki kesembuhan ya teman-teman ya. Dan ini akan saya bahas ya. Simak terus ya teman-teman ya. Semoga saja apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety hingga membaik dan sembuh. Jadi apa yang saya sampaikan ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Bisa saja berbeda pengalaman saya dengan orang lain yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman ya. Dan kembali lagi saya sampaikan, saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan maupun obat herbal ya teman-teman. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety dengan begitu banyaknya sensasi baik di fisik maupun di psikis ya. Dan alhamdulillah sudah sembuh ya teman-teman. Kalau saya bisa sembuh, teman-teman juga harus bisa sembuh dong ya. Dan insya Allah teman-teman juga akan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke. Langsung saja ya teman-teman untuk menyingkat durasinya. Bagaimana ciri-cirinya ya atau cara mengenali ya sebenarnya kita sudah memasuki fase kesembuhan ya teman-teman. Nah, tentunya teman-teman perlu pahami dulu ya kesembuhan dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini kan bertahap ya. Dan kadang teman-teman itu sebenarnya sudah merasakan membaik dan sudah memasuki fase yang sebenarnya sudah di fase kesembuhan ya, tapi teman-teman itu masih belum yakin. Nah, itu sering terjadi seperti itu ya, teman-teman. Karena apa ya? Karena kan saking lamanya kita merasakan sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Tentunya juga meninggalkan trauma ya, meninggalkan trauma, pokoknya meninggalkan banyak sekali bekas-bekas pikiran kita yang pikiran-pikiran negatif kita, pikiran-pikiran yang nggak jelas ya, pikiran yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang teman-teman mungkin sudah memasuki fase kesembuhan, tapi teman-teman itu belum yakin ya. Dan ini pengalaman saya akan saya bagikan ya teman-teman ya. Jadi ciri-ciri kita sudah memasuki kesembuhan adalah satu, kita sudah bisa menerima apa adanya ya teman-teman ya. Jadi intinya begini ya teman-teman. Sebelum kita terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, kita kan dulu semau kita ya teman-teman ya. Apa yang mau kita lakukan, kita pokoknya semau kita, baik dari pola makannya, dari pola hidupnya, dari pola pikirnya, itu kan semau kita. Saya ingin melek malam, sing begadang malam, makan ya semaunya saya, sekepinginnya saya ya. Dan untuk apa namanya menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini teman-teman sudah mencoba 3P-nya ya, sudah diterapkan dari pola makan, pola hidupnya, pola pikirnya, dan teman-teman itu sudah bisa menerima kondisinya ya, kondisi. Jadi teman-teman itu harus apa namanya menjaga 3P, harus menjaga pola hidupnya, harus menjaga pola pikirnya, teman-teman sudah bisa menerima dan teman-teman itu sudah bisa merasakan sensasi-sensasi itu satu persatu mulai hilang ya teman-teman ya. Itu sebenarnya sudah memasuki fase yang sangat membaik dan itu sudah memasuki menurut saya itu sudah di fase kesembuhan ya teman-teman ya. Hanya saja mungkin teman-teman itu belum yakin karena ketika masuk fase kesembuhan ya itu teman-teman itu kadang merasakan satu atau dua sensasi yang masih nyolek. Itu wajar ya teman-teman. Kenapa saya sampaikan wajar? Karena ya kembali lagi ya, orang yang sudah normal pun sebenarnya kita dulu waktu belum terkena gangguan asam lambung ya, GERD, dan anxiety ya. Dulu sebenarnya kita itu merasakan sensasi-sensasi itu. Contoh misalkan ya kita kerja kecapean, ngos-ngosan, terus kita itu kepala pusing. Itu kan sebenarnya dulu juga mengalaminya, tapi karena kita sudah lama mengalami gangguan asam lambung ya, dengan sensasi yang begitu banyaknya. Jadi ketika teman-teman sebenarnya sudah membaik dan sudah di fase kesembuhan, teman-teman terus muncul sensasi yang pusing ya, terus muncul sensasi yang kayak waduh kok cepat sekali capek ya, teman-teman itu merasa bahwa aduh kok saya kok nggak sembuh-sembuh. Nah, pikiran yang seperti ini dihilangkan ya teman-teman ya, satu per satu ya, itu mulai dikurangi pikiran-pikiran seperti ini ya teman-teman. Karena apa?
Kalau teman-teman itu berpikirnya seperti itu, ya teman-teman itu nanti seperti nggak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi sangat wajar sekali ketika kita itu sudah memasuki fase kesembuhan terus masih ada sedikit muncul tiba-tiba pusing saat kita kecapean. Teman-teman tinggal amati saja pemicunya ya. Jadi teman-teman ketika sudah bisa menerima ya dengan kondisi sekarang seperti ini ya, saya harus menghindari makanan ini, makanan itu gitu ya. Itu teman-teman sudah bisa menerima dan teman-teman itu lakukan itu 3P dan ternyata sudah membaik dan sangat membaik gitu ya teman-teman, itu sudah bisa menerima walaupun saya tidak bisa makan sebebas seperti dulu lagi ya, itu teman-teman itu sudah di fase kesembuhan sebenarnya kalau menurut saya ya teman-teman ya. Terus yang kedua apa ya teman-teman, kita sudah tidak berpikiran yang aneh-aneh lagi. Jadi ketika kita itu merasakan sesuatu hal yang contoh misalkan ya, kita tiba-tiba lagi pokoknya udah lagi enak gitu ya, kita lagi aktivitas maupun lagi ngobrol sama teman, walaupun lagi main atau lagi pergi kemana, tiba-tiba kita merasakan sesuatu yang nggak nyaman gitu ya. Teman-teman itu sudah berpikir, sudah bisa gini, ini seperti ini biasa, sudah bisa santai lah intinya ya teman-teman, sudah bisa rileks gitu ya, sudah bisa cuek gitu ya. Itu sebenarnya teman-teman sudah di fase memasuki kesembuhan ya. Hanya saja teman-teman itu masih kurang yakin, selalu mengait-ngaitkan ya teman-teman ya. Jadi intinya begini ya teman-teman, teman-teman itu sudah bisa menerima, teman-teman itu sudah bisa mengendalikan ya, mengendalikan baik ketika sensasi sedikit yang muncul itu, yang nyolek itu bisa dikendalikan, ketakutannya sudah bisa mengendalikan, caranya harus bagaimana saya mengatasi ketakutan ini. Kan kadang orang itu kan takut itu atau cemas itu teman-teman itu kan pasti tetap masih ada lah, saya pun juga masih ada namanya cemas, cuma yang berlebihnya ini yang sudah mulai berkurang ya. Jadi cemas berlebihnya itu yang mulai berkurang ya. Jadi nggak apa-apa kalau kadang-kadang kita itu merasa takut, itu nggak apa-apa. Kadang kalau kita merasa cemas, kadang-kadang merasa cemas itu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi jangan selalu dikait-kaitkan terus dengan waduh kok saya nggak sembuh-sembuh ya, nanti ya lama nggak sembuh-sembuh ya teman-teman ya. Jadi intinya teman-teman selalu ingat ketika teman-teman itu pokoknya sudah terasa nyaman nih, perut juga sudah nyaman, makan juga sudah enak, sudah bisa aktivitas ya, sudah bisa bepergian sendiri tanpa ada rasa takut, rasa was-was. Tapi tiba-tiba nanti di jalan itu ada was-was, itu nggak apa-apa teman-teman ya, itu nggak apa-apa, itu santai saja ya. Justru kalau teman-teman respon dengan pikiran yang negatif, itu nanti akan muter-muter di situ terus gitu ya. Jadi wah ini nggak apa-apa, ini saya sudah di fase mulai sembuh kok gitu ya. Dan jadi harus semangat terus seperti itu ya teman-teman ya. Terus apalagi itu ya, 1, 2, apalagi ya tadi lupa jadinya, spontan sih ya teman-teman ya. Terus kita itu sudah bisa mengenali ya, atau mengenali ya, intinya kita sudah bisa mengenali pemicunya. Jadi tidak bisa dibungkiri ya teman-teman ya, ketika kita sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, juga banyak sekali pengalaman-pengalaman orang yang sudah sembuh gitu juga kadang mengalami kumat gitu ya. Tapi kalau kita sudah bisa mengenali, sudah bisa belajar mengenali pemicunya ya teman-teman ya, insya Allah itu teman-teman itu sudah di fase mulai sembuh ya teman-teman. Karena apa? Karena kalau kita sudah di fase mulai sembuh, kita itu di situ itu tandanya itu kita sudah bisa mengenali gitu, mengenali pemicunya gitu ya. Jadi kalau kita belum bisa mengenali pemicunya ya teman-teman, itu mungkin baru sampai di fase membaik ya. Tapi kalau kita sudah mengenali pemicunya, itu sudah di fase kita sudah mulai sembuh ya. Jadi ketika kita ada apa-apa gitu ya, ketika kita merasakan kadang sensasi nyolek gitu ya teman-teman, oh iya tadi malam ini karena saya mungkin begadang ya, tidur cuma 3 jam, jadi siangnya ini saya itu jadi pusing lagi, agak keliengan lagi, itu seperti itu, anggap saja itu seperti itu ya teman-teman ya, karena memang seperti itu ya. Kalau kita sudah kita sudah mulai membaik dan kita sudah memasuki fase kesembuhan, itu kan perlu penyesuaian lagi juga ya teman-teman. Tapi kita sudah mulai begadang lagi, terus istirahatnya juga nggak teratur, ya pasti akan muncul sensasi. Jadi penting sekali di sini ya teman-teman, kesembuhan orang itu kan masing-masing bisa berbeda metode ya teman-teman. Kalau sembuhnya kita itu metodenya dengan kita itu menjaga 3P ya, setelah kita itu sudah di fase sembuh ya, kita sudah memasuki fase kesembuhan itu ya,
kita harus selalu jaga 3P-nya ya teman-teman. Kita harus mengendalikan dan kita harus tahu pemicunya ya teman-teman ya. Jadi mungkin seperti itu ya, nanti lain waktu dibahas lagi yang lainnya ya teman-teman ya. Ini saya ada apa namanya, aktivitas lagi atau kerjaan lagi ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman lah. Insya Allah nanti teman-teman juga akan sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi, nggak usah cemas lagi ya. Sebenarnya teman-teman itu kadang sebenarnya sudah memasuki fase kesembuhan, hanya saja teman-teman itu kurang yakin saja. Ya oke, mulai sekarang itu yakin kalau teman-teman itu sudah membaik, sensasi sudah mulai berkurang, teman-teman sudah cemasnya juga sudah mulai apa namanya berkurang, sudah bisa mengendalikan, sudah mengenali pemicunya, insya Allah itu sudah di fase kesembuhan ya teman-teman ya. Tetap semangat ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan membaik dan sembuh, amin ya rabbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.